Gendis, seorang pekerja migran asal Jember, Jawa Timur, pergi ke Kamboja dengan harapan bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk membantu keluarganya. Namun, ia segera menyadari bahwa agen perekrutnya terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Gendis menyaksikan teman-temannya, termasuk Lely, menghilang secara misterius, dan ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan kecerdikan dan keberanian, Gendis mengumpulkan bukti-bukti rahasia, termasuk rekaman video dan dokumen, lalu menghubungi organisasi aktivis HAM bernama YDA Project. Bersama mereka, Gendis membantu menggagalkan operasi sindikat tersebut, meskipun ia terus menerima ancaman. Setelah beberapa operasi penyelamatan, termasuk penyelamatan Lely, Gendis terlibat lebih dalam upaya membongkar jaringan internasional yang melibatkan pejabat korup. Ia menjadi saksi kunci di pengadilan dan membantu menyelamatkan banyak korban. Meski ancaman tetap ada, Gendis tidak menyerah dan terus berjuang, menjadi simbol harapan bagi para korban perdagangan manusia. Cerita ini mengisahkan tentang keberanian seorang perempuan biasa yang melawan ketidakadilan besar. Gendis membuktikan bahwa langkah kecil, seperti memperhatikan, mencatat, dan tidak diam, dapat membawa perubahan besar. Kisahnya menginspirasi kita untuk tidak takut bersuara melawan kejahatan, meski risikonya tinggi. Meski jaringan perdagangan manusia belum sepenuhnya musnah, Gendis telah membuka jalan bagi keadilan. Ia kembali ke keluarganya dengan rasa bangga, siap melanjutkan perjuangan, karena ia tahu bahwa harapan dan perubahan selalu mungkin diraih. Pagi itu, langit Surabaya masih dibalut kabut tipis ketika Gendis meninggalkan kampung halamannya. Ia adalah anak sulung dari keluarga petani sederhana di daerah Jember, Jawa Timur. Dengan selembar tiket pesawat dan secari kontrak kerja sebagai asisten rumah tangga di Kamboja, ia melangkah penuh harap meninggalkan tanah kelahirannya. Tujuannya sederhana, ingin membahagiakan kedua orang tuanya, membiayai sekolah adiknya, dan mungkin suatu hari, membuka warung kecil di desanya. Tapi jauh di balik harapannya, takdir telah menyiapkan kisah yang jauh lebih besar. Sesampainya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, Gendis disambut oleh agen perekrut yang menjanjikan pekerjaan dan akomodasi. Lingkungan tempat tinggalnya sempit, satu kamar diisi 6 orang, dengan jendela nyaris tak pernah dibuka. Namun Gendis bukan tipe yang banyak mengeluh. Ia bekerja keras, menabung, dan tetap mengirim uang ke kampung. Namun dalam kesehariannya, ia mulai memperhatikan hal-hal ganjil. Beberapa perempuan yang tinggal di sekitarnya kerap berpindah tempat kerja tanpa kejelasan. Ada pula yang tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali. Mereka semua datang dengan mimpi seperti dirinya, namun lenyap dalam senyap. Rasa penasaran Gendis mulai berubah menjadi kekhawatiran. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya mengarahkannya ke pusat jaringan kelam yang memperdagangkan manusia antar negara. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Gendis memperhatikan sekelilingnya, semakin jelas bahwa sesuatu tidak beres. Seorang perempuan asal Nusa Tenggara yang tinggal satu kamar dengannya, Lely, mendadak menghilang. Malam sebelumnya, Lely tampak gelisah, sering melirik ke ponselnya, lalu membenahi tas kecilnya dengan tergesa. Esok paginya, tempat tidur Lely kosong. Barang-barangnya ditinggalkan, termasuk sebuah catatan kecil terselip di bawah bantal, bertuliskan nama sebuah tempat di perbatasan dan angka koordinat yang ditulis sembarangan. Gendis menyimpannya diam-diam. Ia mulai mencari tahu, menggunakan waktu istirahatnya untuk mencatat setiap perubahan. Siapa yang datang, siapa yang pergi, kendaraan mencurigakan yang berhenti malam-malam, serta percakapan yang terdengar samar dari balik pintu tertutup. Ia bahkan mencuri dengar saat salah satu agen bicara lewat telepon tentang pengiriman malam dan pembeli dari luar negeri. Kekhawatirannya menjadi nyata saat ia menyadari bahwa agen tempatnya bekerja bukan hanya menyalurkan TKI, tapi juga menjual mereka ke sindikat perdagangan manusia. Gendis tahu risikonya besar. Sekali salah langkah, ia bisa jadi korban selanjutnya.
Tapi diam bukan pilihan. Ia mulai menyusun rencana, bukan untuk kabur, tapi untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dari dalam. Gendis mulai memainkan peran ganda, sebagai pekerja patuh di siang hari dan penyelidik diam-diam di malam hari. Ia pura-pura tidak tahu apa-apa, menyembunyikan kecerdasannya di balik senyum dan ketekunan. Tapi di balik itu, setiap pergerakan agen dia amati, setiap percakapan yang lolos dari pintu dia hafalkan. Dalam pengamatannya, ia mendapati seorang sopir yang tampaknya lebih sering terlibat dalam urusan pengantaran khusus. Namanya Sok, pria lokal yang fasih berbahasa Indonesia. Gendis memperhatikannya. Setiap kali ada perempuan baru datang, Sok akan datang malam harinya dengan mobil hitam tanpa plat nomor, dan esoknya, gadis itu tak pernah terlihat lagi. Suatu malam, dengan napas tertahan, Gendis mengikuti dari jauh ketika Sok membawa dua perempuan muda keluar dari asrama. Ia membuntuti kendaraan itu sejauh yang ia mampu, berpura-pura sedang membuang sampah atau mencari angin. Ia melihat mobil itu berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Hari berikutnya, ia mencoba mendekat ke lokasi itu, menyamar sebagai pedagang asongan. Dari sela papan kayu gudang, ia melihat bayangan perempuan-perempuan muda yang dikurung, menangis, dan beberapa di antaranya terlihat sakit. Tubuh mereka lemah. Beberapa terlihat masih sangat muda. Kepalanya terasa berat, perutnya mual, tapi Gendis tahu ini bukan waktu untuk menyerah. Ia kembali ke asrama, menyalin alamat dan detail gudang ke dalam buku catatannya, menyembunyikannya di bawah alas tidurnya. Ia butuh lebih banyak bukti, tapi lebih dari itu, ia butuh cara untuk melaporkan ini pada pihak yang bisa dipercaya. Karena sekarang, dia tahu satu hal pasti. Dia sedang mengintai jaringan gelap yang tak segan membungkam siapapun yang terlalu ingin tahu. Setiap malam, Gendis menggambar peta kecil berdasarkan pengamatannya. Jalur mobil, lokasi gudang, waktu keberangkatan, dan jumlah korban yang ia lihat dibawa pergi. Ia menghubungkan titik-titik itu seperti merajut benang kusut, satu pola mulai terlihat. Ia mulai menyadari bahwa pengiriman selalu terjadi menjelang akhir pekan, saat lalu lintas kota cenderung ramai dan pengawasan menurun. Korban yang dibawa tak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga Filipina, Myanmar, dan Vietnam. Semua datang dengan mimpi, semua diambil dengan cara yang nyaris sama. Satu sore, ia menyelinap ke kamar kosong di lantai 2 asrama, tempat agen biasa menyimpan dokumen. Di sana, ia menemukan map lusuh berisi salinan paspor, kontrak kerja, dan tiket palsu. Beberapa di antaranya milik teman-teman yang kini telah menghilang. Ia menggigit bibir saat membaca nama Lely tercantum dalam salah satu dokumen pengiriman. Di bagian bawah, tertulis, lokasi penampungan, Prey Feng. Dengan hati berdebar, Gendis menyalin semua data ke buku catatannya. Ia tahu, jika ketahuan, hukumannya bisa sangat berat. Tapi ia juga tahu, diam artinya menyetujui kekejaman ini. Gendis mulai menyusun rencana untuk mengirim informasi itu keluar. Ia teringat pada seorang pekerja migran senior, Bu Ratna, yang pernah bercerita tentang aktivis HAM lokal yang kadang membantu para korban kekerasan kerja. Gendis mulai mencari cara untuk menghubungi mereka, namun semua harus dilakukan diam-diam. Agen sudah mulai curiga. 2 hari lalu, ia melihat salah satu agen menatapnya lama, terlalu lama. Langkah Gendis kini tidak hanya harus cepat, tapi juga sangat hati-hati. Setelah berminggu-minggu mengamati dan mencatat, Gendis akhirnya menemukan celah. Setiap hari Minggu pagi, asrama dibersihkan oleh seorang wanita tua asal Vietnam yang bekerja lepas. Ia pendiam, tapi tatapannya tajam dan penuh pengalaman. Namanya Lin. Tidak banyak bicara, tapi selalu mengangguk sopan setiap kali Gendis menyapa. Gendis memberanikan diri meninggalkan secari kertas di dalam kantong plastik sampah yang biasa dibawa Lin. Di kertas itu,
Hanya tertulis satu kalimat dalam bahasa Inggris yang sederhana, I have proof. Help me. Come alone next Sunday. Minggu berikutnya, Lin datang seperti biasa. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyapu lantai dengan perlahan, lalu saat sepi, ia meletakkan sebuah sobekan kertas kecil di bawah ember pel milik Gendis. Saat Gendis membukanya diam-diam, matanya membelalak. Tertulis sebuah nomor telepon dan alamat email dengan kode nama, YDA Project. Gendis segera paham, ini mungkin jaringan bantuan yang selama ini ia cari. Ia tahu ia tak bisa menelepon atau mengakses internet sembarangan. Tapi di salah satu sudut kota, ada warung kecil yang kadang dipakai TKI untuk menghubungi keluarga lewat internet murah. Beberapa hari kemudian, ia berpura-pura sakit dan meminta izin membeli obat. Ia memanfaatkan waktu itu untuk ke warung tersebut, dan dari sana, ia mengirimkan salinan dokumen-dokumen yang ia kumpulkan ke alamat email yang diberikan Lin. Ia menambahkan satu kalimat pendek dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Saya TKI. Saya punya bukti perdagangan manusia. Saya siap bantu, asal korban diselamatkan duluan. Setelah email itu terkirim, Gendis berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu mungkin tak ada jawaban. Atau lebih buruk, jebakan. Namun di malam harinya, seseorang menyelipkan selembar kertas di bawah pintu kamarnya. Hanya satu kalimat, dengan tinta hitam tebal. Kami sudah melihatmu. Hati-hati. Kertas hitam bertuliskan ancaman itu menjadi isyarat yang jelas, langkah Gendis tak lagi tersembunyi. Ia telah diawasi. Ketika malam tiba, rasa was-was tak juga reda. Setiap suara langkah di koridor membuatnya terlonjak. Setiap ketukan pintu membuat jantungnya mencelos. Namun Gendis tidak membiarkan ketakutan mengekangnya. Ia menyembunyikan catatannya di tempat berbeda. Sebagian di bawah genteng kamar mandi, sebagian lagi dilipat kecil dan dijahit ke dalam lapisan dalam bantal tidurnya. Ia bahkan memindai ulang dokumen lewat kamera ponsel pinjaman, lalu menyimpannya di aplikasi yang disamarkan sebagai kamus bahasa. 3 hari kemudian, balasan dari YDA Project datang melalui warung internet yang sama. Kali ini dalam bahasa Inggris yang lebih formal. Kami percaya padamu. Kami butuh lokasi, jadwal, dan nama-nama. Kami akan bergerak setelah semua korban teridentifikasi. Gendis segera menyusun laporan yang lebih rapi, menyebutkan gudang tempat penyekapan, mobil hitam tanpa pelat, nama sopir, serta pola keberangkatan pengiriman. Ia menyebutkan pula para korban yang dikenalnya, termasuk Lely. Beberapa hari kemudian, ia menerima paket kecil lewat Lin. Di dalamnya, hanya ada flash disk kecil, sarung tangan tipis, dan catatan. Jika kau bisa rekam satu bukti video, kami bisa libatkan polisi Kamboja dan Interpol. Tugas itu terlalu besar untuk satu orang biasa. Tapi Gendis tahu, ini saatnya mengambil risiko yang paling berani. Satu malam, ia diam-diam naik ke lantai atas asrama, menuju balkon sempit yang menghadap jalan belakang. Dari sana, ia menunggu. Dan malam itu, ia melihatnya, mobil hitam, pintu terbuka, 2 perempuan muda dibekap, didorong masuk dengan kasar. Ia menyalakan ponsel, merekam perlahan, tanpa suara, dari balik celah ventilasi kayu. Tangannya gemetar, tapi lensanya teguh. Beberapa detik kemudian, mobil itu melaju dan lenyap dalam gelap. Gendis menyimpan video itu di flash disk, dan malam berikutnya, ia serahkan ke tangan Lin, tanpa kata. 2 hari kemudian, penjagaan di asrama mendadak bertambah. 2 pria asing mulai berjaga di luar gerbang. Dan satu catatan lagi muncul di bawah pintunya. Berhenti, atau kau ikut hilang bersama mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi tekanan tak kasat mata. Gendis menjalani rutinitas dengan wajah datar dan langkah tertata. Tapi dalam diam, ketakutan mulai merayap perlahan, menghantui tiap sudut pikirannya. Ia tahu ancaman itu nyata.
Setiap jendela yang terbuka, setiap pintu yang berderit, terasa seperti undangan menuju akhir yang tak diinginkan. Lin berhenti datang. Tidak ada lagi pesan atau kontak dari YDA Project. Internet warung tempat biasa ia mengirim pesan tiba-tiba mati, katanya karena gangguan, tapi Gendis tahu itu bukan kebetulan. Di antara sunyi, kabar menyebar diam-diam bahwa 2 TKI lain dari asrama tetangga tiba-tiba dipulangkan. Tapi tak ada yang tahu kemana, tak ada pesan, tak ada jejak. Hanya koper mereka yang masih tertinggal. Namun dari semua itu, satu hal yang paling menghantam Gendis adalah kenyataan bahwa Lely masih belum ditemukan. Setiap malam, bayangan wajah Lely terjebak dalam gudang itu menghantui tidurnya. Rasa bersalah terus menggerogoti. Ia telah mulai sesuatu, tapi belum menyelamatkan siapapun. Sampai pada suatu sore, ketika ia sedang membersihkan ruang tengah asrama, sebuah mobil putih berhenti di depan pagar. Bukan mobil hitam seperti biasa. 2 pria turun, disusul seorang perempuan dengan pakaian rapi dan lencana kecil di saku bajunya. Mereka berbicara dengan agen. Lalu beberapa menit kemudian, suara keras terdengar dari lantai 2. Langkah kaki berlari. Teriakan. Pintu dibanting. Tangisan. Gendis tak berani bergerak. Tapi ia tahu, sesuatu sedang terjadi. 1 jam kemudian, asrama digeledah. Beberapa korban yang disembunyikan di ruangan sempit ditemukan. Gendis hanya bisa berdiri kaku, menahan air mata saat mengenali salah satu di antaranya, Lely, dengan tubuh kurus dan mata kosong, digandeng oleh seorang petugas perempuan. Petugas lain datang menghampiri Gendis diam-diam, menyelipkan kertas ke sakunya. Hanya 1 baris singkat. Kau telah membuka pintu. Kami akan lanjutkan sisanya. Dan malam itu, Gendis menangis dalam diam, bukan karena takut, tapi karena harapan kembali punya tempat. Penggerebekan itu menyebar seperti kabar burung di antara para TKI. Dalam hitungan hari, asrama tempat Gendis tinggal menjadi sunyi. Beberapa agen hilang entah kemana. Mobil-mobil misterius tak lagi muncul. Penjagaan ketat perlahan mengendur, namun ketakutan masih menggantung di udara. Lely, bersama 4 perempuan lain yang berhasil diselamatkan, dibawa ke rumah aman milik lembaga kemanusiaan. Gendis tidak bisa mengunjungi mereka, tetapi kabar yang datang melalui kurir diam-diam mengatakan bahwa mereka selamat dan mulai menjalani pemeriksaan serta pendampingan trauma. Di tengah kekosongan itu, Gendis dipanggil oleh seseorang dari YDA Project. Pertemuan berlangsung di tempat netral, sebuah rumah kopi sederhana yang dijaga secara tak mencolok oleh petugas lokal dan relawan. Di sana, Gendis menyerahkan semua catatan yang belum sempat ia kirim, termasuk peta jalur pengiriman dan nama-nama agen yang belum tertangkap. Pihak YDA Project terkejut dengan kelengkapan data yang dimiliki Gendis. Ia bukan hanya saksi, tapi telah bertindak seperti penyelidik. Mereka memintanya tetap berada di bawah perlindungan sementara, setidaknya hingga proses pengungkapan selesai. Tapi Gendis menolak. Ia tidak ingin hanya menunggu. Ia ingin ikut menyelamatkan yang lain, terutama yang belum sempat disentuh penggerebekan pertama. Beberapa hari kemudian, ia dipindahkan secara rahasia ke pusat penampungan yang lebih aman. Di sana, ia mulai dilibatkan dalam proses identifikasi korban, mengenali wajah-wajah dari foto, mencocokkan nama dan asal daerah. Ia membantu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke petugas lokal, serta menguatkan para korban yang baru diselamatkan agar mau bersaksi. Sementara itu, lewat kerja sama internasional, 2 gudang lain berhasil diserbu. Beberapa anggota sindikat berhasil ditangkap. Operasi itu tidak lepas dari informasi awal yang Gendis kirimkan. Meski ancaman belum sepenuhnya hilang, Gendis telah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagian penting dari upaya global menghentikan perdagangan manusia. Dan semua itu bermula dari satu tindakan kecil, memperhatikan, mencatat, dan tidak diam. Setelah gelombang kedua penggerebekan dilakukan,
situasi menjadi lebih tenang, tapi bukan berarti aman. Beberapa pelaku utama berhasil lolos dan kabarnya masih aktif beroperasi di jalur gelap yang lebih tersembunyi. YDA Project memutuskan memindahkan Gendis ke lokasi rahasia yang jauh dari Phnom Penh, di sebuah desa kecil dekat perbatasan selatan. Di sana, Gendis mulai hidup dengan identitas baru. Namanya diubah, dokumen sementara dikeluarkan oleh organisasi bantuan internasional. Ia bahkan mendapat pelatihan dasar perlindungan diri, komunikasi aman, dan teknik investigasi lapangan. Semua itu bukan karena mereka ingin menjadikannya agen, tetapi karena mereka tahu, Gendis sudah lebih dari sekadar korban yang selamat. Ia mulai menulis laporan rinci atas pengalamannya, bukan untuk publikasi, tetapi untuk membantu para aktivis dan penyelidik memahami pola kerja jaringan perdagangan manusia. Laporannya berisi nama, waktu, modus, jalur pelarian, hingga metode intimidasi yang digunakan para pelaku. Sementara itu, korban-korban yang diselamatkan mulai menjalani pemulihan. Lely, setelah berminggu-minggu terapi, akhirnya berbicara untuk pertama kalinya kepada seorang relawan dan menyebut satu nama penting yang menjadi kunci rantai perdagangan di wilayah timur Kamboja. Nama itu cocok dengan salah satu yang pernah dicatat Gendis. Informasi tersebut memicu investigasi baru. Di tempat persembunyiannya, Gendis menatap jendela kecil kamar barunya. Hatinya masih berat. Ia belum pulang. Belum ada pelukan dari ibu, belum ada senyum adiknya yang selalu menunggunya di depan rumah. Tapi ia tahu, semua ini bukan pengorbanan sia-sia. Karena kini, ia bukan hanya gadis dari Jember yang pergi mencari kerja di negeri orang. Ia telah menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Dan tugasnya belum selesai. Di desa kecil tempatnya berlindung, Gendis hidup tenang dalam bayang-bayang. Hari-harinya diisi pelatihan dan konsultasi dengan tim hukum. Ia juga diberi akses terbatas untuk membaca laporan dari operasi-operasi sebelumnya, agar bisa membantu mengaitkan pola-pola kecil yang mungkin terlewat oleh aparat. Salah satu dokumen yang ia telaah berisi catatan pelacakan keuangan. Di sana, Gendis mengenali nama-nama pemilik rekening dari formulir gaji palsu yang pernah ia lihat di asrama. Dari situ, ia mulai menghubungkan bahwa jaringan perdagangan manusia tidak hanya melibatkan agen lapangan, tapi juga jaringan keuangan, pemilik usaha fiktif, dan bahkan beberapa oknum dalam lembaga resmi. Di tengah penyelidikan itu, ia mendapat kabar bahwa salah satu agen yang dulu kerap datang ke asrama, seorang wanita bernama Cendara, belum tertangkap. Namun, seseorang dari dalam jaringan diam-diam menghubungi pihak YDA dan menyatakan kesediaan untuk membocorkan lokasi persembunyian Chen dengan syarat perlindungan penuh. Gendis kembali dilibatkan. Dari ingatannya, ia mengidentifikasi suara dan tulisan tangan dari pesan-pesan yang dulu diterima. Ia yakin bahwa informan itu adalah salah satu TKI yang dulunya bekerja sebagai pembantu, Cendara dan kemungkinan besar masih merasa terjebak. Dengan informasi itu, tim YDA bersama aparat lokal menyusun rencana penangkapan. Tapi operasi itu tidak sederhana. Lokasi yang disebutkan adalah sebuah penginapan tertutup di kota Sihanoukville, dikelilingi penjaga lokal dan dijaga oleh aparat bayaran. Gendis tidak ikut langsung dalam operasi itu. Tapi ia diminta menjadi konsultan jarak jauh, memberikan ciri-ciri, kebiasaan, dan pola rutinitas target yang pernah ia amati. 4 hari kemudian, operasi berlangsung. Cendara berhasil ditangkap saat hendak meninggalkan kamar hotel, dan beberapa korban ditemukan dalam ruang bawah tanah tempat itu. Di antara mereka, seorang anak perempuan berusia 14 tahun dari Sumatera. Saat kabar itu sampai kepadanya, Gendis hanya menutup mata dan menarik napas dalam. Ia tahu satu lagi mata rantai telah diputus. Namun ia juga sadar, di balik setiap kemenangan, selalu ada luka yang belum pulih. Dan jalan pulangnya masih panjang. Setelah penangkapan Cendara, operasi besar terhadap jaringan perdagangan manusia di Kamboja semakin intensif. Namun, meski merasa lega atas penangkapan tersebut,
Gendis tidak bisa benar-benar merasa aman. Bayang-bayang masa lalu selalu menghantui setiap kali ia terlelap. Malam-malamnya dipenuhi dengan kilasan wajah-wajah yang pernah ia lihat, suara-suara yang terdengar samar di lorong asrama, dan mimpi buruk tentang Lely dan para korban lainnya yang belum ditemukan. Rasa bersalah masih menggigit meskipun ia tahu sudah melakukan segalanya yang bisa ia lakukan. Suatu malam, saat duduk di teras rumah kecil yang disediakan oleh YDA, Gendis mendapat pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kita masih punya rekening yang tak pernah kalian temukan. Selama ada uang, kami akan terus bergerak. Pesan itu membuatnya terkejut, namun juga memperjelas sesuatu yang sudah lama ia curigai. Jaringan ini bukan sekadar sindikat kecil yang bergerak di bawah radar. Ini adalah bisnis besar, terorganisir dengan rapi, dan mungkin melibatkan lebih banyak pihak yang tidak terjangkau oleh hukum. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor anonim. Namun Gendis tahu ini bukan ancaman kosong. Ia memutuskan untuk melaporkan pesan tersebut kepada tim YDA dan kepolisian setempat. Mereka segera melacak asal nomor tersebut, namun hasilnya nihil. Sistem yang digunakan oleh sindikat ini sangat canggih, jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Penyelidikan kembali terhambat, dan dalam kekosongan ini, Gendis merasa semakin terisolasi. Namun, ia juga tahu satu hal, ketakutan yang datang dengan ancaman ini hanya akan menguatkan tekadnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria asing di desa yang sempat mendekatinya dengan menawarkan pekerjaan sebagai penerjemah untuk sebuah perusahaan internasional. Ia tampak ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Gendis curiga. Pria itu selalu muncul di sekitar tempat-tempat yang ia kunjungi untuk bekerja, berusaha tahu lebih banyak tentang dirinya. Gendis sadar, jika sindikat ini bisa terus beroperasi setelah begitu banyak operasi besar, maka mereka pasti memiliki pengaruh yang lebih luas. Seperti bayang-bayang, mereka tak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat ia merasa terlindungi, ancaman masih mengejarnya. Pikiran itu menghantuinya saat ia berjalan pulang ke tempat tinggal sementara, dan langkahnya terasa semakin berat. Ia tahu, apapun yang terjadi, perjalanannya belum selesai. Dan sekali lagi, ia tidak bisa mundur. Gendis tahu betul bahwa meskipun jaringan perdagangan manusia yang ia bantu bongkar kini semakin terpojok, ancaman terhadap dirinya dan orang-orang yang ia cintai masih ada. Keberhasilan mereka dalam membongkar sebagian besar sindikat, hanya membuka sedikit tirai dari keseluruhan jaringan yang jauh lebih besar dan tersebar. Ia merasa seperti berada di ujung tebing, terus melangkah meskipun langit di atasnya tampak gelap. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia berada di tempat yang aman, rasa was-was kembali menggerogoti pikirannya. Setiap kali berinteraksi dengan orang baru, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Setiap detik terasa penuh kecurigaan, dan ketenangan yang semula ia rasakan kini terancam oleh rasa paranoid yang terus menguasai pikirannya. Namun, hidup Gendis tidak hanya terfokus pada ketakutan. Di balik ketegangan itu, ia menemukan secercah harapan. Lely dan beberapa perempuan yang berhasil diselamatkan mulai pulih perlahan. Mereka sering bertemu, berbicara tentang masa lalu mereka, tentang keluarga yang telah lama terpisah, dan tentang dunia yang kini mereka coba bangun kembali. Pada suatu pagi yang cerah, Gendis menerima sebuah pesan dari sumber yang sudah lama tidak ia dengar kabarnya. Lin, wanita Vietnam itu, yang pernah memberikan informasi penting kepada Gendis tentang Cendara, mengirim pesan singkat yang membuat Gendis terkejut. Aku tahu siapa yang ada di balik semuanya. Mereka lebih kuat dari yang kita kira. Pesan itu langsung menimbulkan rasa khawatir di hati Gendis. Apakah Lin berada dalam bahaya? Apakah ia telah mengetahui sesuatu yang sangat berbahaya? Tanpa berpikir panjang, Gendis memutuskan untuk menemui Lin, meskipun ia tahu itu bisa berisiko. Saat ia sampai di tempat yang disepakati, Lin sudah menunggunya dengan wajah tegang. Dengan suara pelan,
Lin mengatakan bahwa ia telah menemukan bukti penting yang menunjukkan bahwa orang-orang di balik jaringan ini bukan hanya pemain lokal, tetapi juga melibatkan individu-individu berpengaruh dari beberapa negara. Lin menunjukkan beberapa foto dan dokumen yang mengungkap hubungan antara kelompok ini dengan pejabat tinggi di beberapa negara, termasuk beberapa orang yang dikenal Gendis sebagai bagian dari lembaga yang seharusnya melindungi pekerja migran. Jaringan ini ternyata sudah sangat luas, dan sebagian besar operasinya disembunyikan di balik organisasi dan perusahaan yang berfungsi untuk menutupi jejak mereka. Gendis terdiam, mencerna informasi itu dengan hati yang berat. Satu hal menjadi jelas, pengungkapan ini akan membawa mereka ke dalam pertaruhan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang penyelamatan individu lagi, tetapi tentang mengungkap sebuah jaringan internasional yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Setelah beberapa jam berdiskusi dengan Lin, mereka memutuskan untuk membawa bukti tersebut ke pihak berwenang yang mereka percayai. Namun, kali ini Gendis tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik identitas baru dan perlindungan sementara. Ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk memastikan bahwa perdagangan manusia ini dihentikan selamanya. Gendis dan Lin bekerja keras menyiapkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Mereka mengorganisir dokumen, foto-foto, dan data transaksi yang mengarah pada jaringan internasional yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Namun, Gendis tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan bantuan yang lebih kuat. Pagi itu, Gendis dipanggil oleh pihak YDA Project. Mereka sudah menerima informasi terbaru dan memutuskan untuk bertindak. Tapi kali ini, bukan hanya operasi penyelamatan biasa. Ini adalah langkah besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian internasional dan lembaga perlindungan yang tersebar di beberapa negara. Gendis merasa berat. Ia sudah tahu apa artinya melibatkan pihak-pihak berkuasa dalam skala besar. Akan ada risiko lebih besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia tahu, jika mereka tidak bergerak cepat, jaringan ini akan terus beroperasi, memperbudak dan memperdagangkan manusia tanpa henti. Hari-hari berikutnya penuh dengan perencanaan dan koordinasi. Gendis, dengan bantuan Lin, terlibat dalam beberapa pertemuan yang sangat rahasia. Mereka bertemu dengan agen-agen internasional yang akan membantu melacak lebih dalam ke jaringan ini. Di luar, dunia tampak normal. Namun di dalam, suasana sangat tegang, penuh dengan kekhawatiran akan kemungkinan kebocoran informasi. Suatu malam, Gendis menerima telepon dari seorang kontak yang ia percayai dalam kepolisian internasional. Informasi yang disampaikan mengubah segalanya. Mereka telah melacak jejak salah satu pemimpin utama jaringan ini, yang ternyata berada di sebuah negara tetangga. Polisi sedang bersiap untuk menangkapnya, tetapi mereka membutuhkan bukti lebih lanjut agar operasi itu tidak gagal. Gendis tahu, ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Ia diminta untuk memberikan kesaksian langsung tentang pola operasi dan nama-nama yang pernah ia sebutkan. Namun, itu berarti ia harus kembali ke tempat yang paling ia hindari, Phnom Penh. Malam itu, Gendis tidak bisa tidur. Semua yang telah ia perjuangkan kini bergantung pada keputusan yang harus ia buat dalam waktu dekat. Kembali ke kota itu berarti kembali ke dunia yang ia coba tinggalkan, ke dalam bahaya yang tak terhindarkan. Namun, ia tahu ini adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar. Keesokan harinya, Gendis mengemasi barang-barangnya dan berangkat menuju Phnom Penh, dengan perlindungan yang dijamin oleh pihak berwenang. Meskipun ia tahu, perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, ia merasa tidak ada pilihan lain. Ini adalah perang yang belum selesai, dan ia harus berada di garis depan. Setibanya di Phnom Penh, Gendis langsung dibawa ke tempat yang aman oleh tim YDA. Di sana, ia dipersiapkan untuk memberikan kesaksian di hadapan pihak yang berwenang. Kesaksian itu sangat penting, karena hanya dengan bukti dan kesaksiannya,
Mereka bisa menggulingkan kepala jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Namun, pada saat terakhir sebelum ia masuk ke ruang pengadilan, Gendis merasakan ketegangan yang luar biasa. Tidak hanya karena apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi juga karena ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia telah memberi segalanya. Gendis berdiri di depan pintu ruang pengadilan yang terbuat dari kayu berat, menghadap dunia yang akan menilai segalanya. Di balik pintu itu, kehidupan yang telah ia perjuangkan selama berbulan-bulan, pekerja migran yang diselamatkan, wanita yang tidak lagi terkurung dalam bayang-bayang perdagangan manusia, akan segera menemui titik terang. Namun, ada rasa takut yang terus menggigit di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memberikan kesaksian. Ini adalah langkah terakhir dalam perjalanan panjang yang penuh risiko. Ia mengingat kembali perjalanan yang membawanya dari desa kecil di Jawa Timur hingga ke tempat ini. Dari seorang pekerja migran yang hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, menjadi saksi bisu dan kemudian pahlawan yang membuka pintu bagi mereka yang telah lama terperangkap. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, kini berada di titik krusial. Petugas keamanan memberi isyarat padanya untuk masuk. Gendis melangkah maju dengan langkah mantap, meskipun hatinya terasa berat. Di dalam ruang pengadilan, ada banyak wajah yang tidak dikenalnya. Pejabat, penyelidik internasional, dan beberapa korban yang kini bersaksi. Suasana hening, penuh ketegangan. Namun, ketika Gendis duduk di kursi saksi, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Keberaniannya telah sampai di titik ini. Di hadapan pengadilan, Gendis mulai menceritakan segalanya. Tentang bagaimana jaringan perdagangan manusia ini bekerja, bagaimana mereka memanipulasi, menipu, dan merampas kehidupan orang-orang yang tak berdaya. Ia menyebutkan nama-nama yang sudah dikenal, yang sudah diproses, dan memberikan bukti-bukti penting yang membuka jalan bagi investigasi lebih lanjut. Dengan tegas, ia mengungkapkan informasi yang selama ini disembunyikan, informasi yang bisa menghancurkan sindikat ini untuk selamanya. Namun, saat ia menyelesaikan kesaksiannya, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Salah satu terdakwa yang sedang disidangkan, seorang pria yang terlihat tenang di bangku terdakwa, tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangan ke arah Gendis. Wajahnya tampak familiar, dan dalam sekejap, ingatan Gendis terbang kembali pada saat pertama kali ia bertemu dengannya di asrama. Dia adalah agen yang pernah datang berulang kali. Dan saat itu, Gendis menyadari, pria itu adalah bagian dari jaringan yang paling sulit diungkap. Tertangkap dalam permainan besar, wajah pria itu tak lagi tenang. Ia mulai berbicara dengan suara lantang, mencoba mengguncang keyakinan Gendis dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Kau pikir ini akan berakhir dengan kalian menang? Kami selalu ada di bayang-bayang, dan kami tahu siapa kalian. Teriaknya, sebelum petugas keamanan dengan cepat mengamankannya. Hati Gendis berdebar keras. Ia tahu bahwa meskipun pengadilan berjalan lancar, mereka yang ada di balik jaringan ini masih memiliki banyak jalur untuk melarikan diri. Dan meskipun beberapa pemimpin utama telah tertangkap, tak ada jaminan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tapi di saat itulah Gendis menyadari satu hal penting. Perjuangan ini bukanlah tentang menunggu akhir dari semua ancaman, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski dalam ketidakpastian. Jaringan ini mungkin lebih luas daripada yang ia bayangkan. Tapi sekarang, dunia tahu siapa mereka. Setelah sidang selesai, Gendis berjalan keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kemenangan penuh, tetapi ada harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa mereka yang terjebak dalam dunia gelap itu akhirnya bisa hidup bebas. Dan harapan bahwa ia telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, suara untuk yang tak bersuara. Setelah sidang yang penuh ketegangan itu, Gendis merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun, perasaan itu segera digantikan oleh kekosongan yang mendalam. Semua yang ia perjuangkan selama ini belum sepenuhnya selesai.
Masih ada banyak jaringan yang tersembunyi, banyak nyawa yang harus diselamatkan, dan banyak kisah yang belum terungkap. Namun, meskipun ancaman dari jaringan itu masih ada, Gendis merasa bahwa langkahnya kali ini telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan. Di luar gedung pengadilan, hujan turun dengan derasnya, seolah-olah dunia ikut merasakan ketegangan yang baru saja terjadi. Gendis berjalan pelan, tanpa arah yang pasti, meski di dalam hatinya ada secercah cahaya yang perlahan menyinari kegelapan. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, Gendis bertemu dengan Lin. Mereka duduk berhadapan, tidak banyak bicara, hanya saling memandang dalam hening. Lin yang dulu penuh rasa takut kini terlihat lebih tenang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa duduk bersama, merasa bahwa meskipun perjalanan ini belum selesai, mereka telah memberi dampak yang tak terduga. Lin mengangguk, seolah membaca pikiran Gendis. Kita mungkin belum selesai, Gendis. Tapi kita sudah memberi harapan. Itu lebih dari cukup untuk sekarang. Gendis mengangguk pelan, matanya berkilat. Harapan. Itu kata yang selalu hilang dalam pikirannya, tetapi kini menjadi kekuatan yang baru. Selama ini, ia hanya berfokus pada perjuangannya untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia ini. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa besar dampaknya bagi mereka yang telah diselamatkan, bagi mereka yang sekarang bisa memulai hidup baru. Di sepanjang perjalanan ini, ia belajar satu hal penting. Tak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan kemenangan yang besar. Terkadang, kemenangan kecil, seperti memberikan kesempatan kedua kepada seseorang untuk hidup, adalah yang paling berharga. Pagi itu, saat hujan reda, Gendis mendapatkan kabar baik. Sebagian besar orang yang terlibat dalam sindikat itu akhirnya diadili, dan lebih banyak korban berhasil diselamatkan. Meski masih ada sisa-sisa jaringan yang harus dibongkar, setidaknya mereka telah membuka jalan bagi keadilan yang lebih besar. Namun yang paling penting, Gendis merasa bahwa dirinya kini telah menemukan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di desa kecil tempatnya berlindung, ia menerima surat dari keluarganya di Jawa Timur. Mereka tahu apa yang telah terjadi, meskipun mereka tidak tahu semua detailnya. Namun, mereka berterima kasih karena ia telah memperjuangkan kebenaran, meski harus berjuang jauh dari rumah. Gendis menatap surat itu dengan air mata yang menggenang. Ia tahu, apa yang telah ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mencintainya dan untuk dunia yang lebih baik. Dengan langkah mantap, Gendis melangkah keluar dari kafe, siap menghadapi perjalanan berikutnya. Perjalanan yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Tetapi setidaknya kini ia tahu, bahwa setiap langkah yang diambilnya memiliki makna. Ia telah menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk terus bergerak maju. Karena di balik semua kegelapan yang pernah ia alami, ia tahu bahwa selalu ada harapan yang menanti di ujung jalan. Meskipun Gendis telah melalui begitu banyak ujian, perasaan cemas dan was-was masih membayangi setiap langkah yang ia ambil. Dunia yang dulu terasa penuh dengan ketidakpastian kini terasa lebih jelas, meskipun bayang-bayang kejahatan itu tak sepenuhnya menghilang. Tapi ada satu hal yang ia ketahui dengan pasti, ia tidak lagi takut menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Gendis dipanggil kembali oleh YDA Project. Mereka ingin membahas perkembangan terbaru mengenai jaringan perdagangan manusia, yang meskipun sebagian besar telah terungkap, ternyata masih ada elemen-elemen penting yang harus diungkap. Kali ini, mereka melibatkan Gendis dalam proyek yang jauh lebih besar. Tidak hanya di Kamboja, tetapi di negara-negara lain di Asia Tenggara, di mana jalur perdagangan manusia masih terus beroperasi. Di tengah perjalanan ini, Gendis menemukan dirinya tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pemimpin di antara korban-korban yang telah diselamatkan. Ia mendampingi mereka untuk mengatasi trauma, memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan menceritakan kisah mereka, memberikan mereka suara yang telah lama terbungkam.
Dari sekadar seorang pekerja migran yang tak dikenal, kini Gendis menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Namun, di balik kesuksesan ini, ia tetap tidak bisa melupakan masa lalunya. Ketika ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur, ia disambut dengan pelukan hangat dari keluarga. Namun, ada rasa canggung yang tak bisa disembunyikan. Gendis merasa seperti ada dua dunia yang tak sepenuhnya bisa ia satukan. Di satu sisi, ia adalah gadis dari desa yang kembali pulang, tetapi di sisi lain, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang tak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Gendis memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia menceritakan sebagian dari perjuangannya, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan semua detail. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun ada kesedihan dan kekhawatiran, mereka juga merasa bangga. Gendis tahu bahwa keluarganya kini memahami bahwa perjalanan hidupnya telah mengarah ke tempat yang penuh dengan makna, meskipun terkadang itu terasa berat. Tak lama setelah itu, Gendis menerima sebuah pesan dari Lin. Lin melaporkan bahwa di negara tetangga, sebuah operasi besar sedang dipersiapkan untuk menangkap pemimpin sindikat terbesar yang masih berkeliaran. Namun, kali ini mereka membutuhkan dukungan lebih besar, dan mereka ingin Gendis terlibat langsung dalam operasi tersebut. Keputusan ini bukan hanya tentang pengungkapan kejahatan, tetapi tentang memberikan rasa aman kepada ribuan orang yang masih terperangkap dalam dunia gelap ini. Gendis merasa berat. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, namun juga merupakan langkah yang harus diambil. Kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk satu orang atau satu kelompok, tetapi untuk banyak nyawa yang masih terbelenggu. Tanpa ragu, ia menyetujui untuk terlibat, meskipun ia tahu risiko yang akan ia hadapi. Tidak ada jalan mundur. Ini adalah perang yang harus dimenangkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Gendis kembali ke garis depan, tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pejuang yang membawa harapan bagi mereka yang telah lama dilupakan. Dunia ini masih penuh dengan ketidakpastian, namun Gendis tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perubahan yang lebih besar, perubahan yang akan menginspirasi orang lain untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Ia berjalan menuju masa depan, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Gendis merasa seperti perjalanannya kini memasuki babak yang lebih berbahaya. Keterlibatannya dalam operasi internasional untuk menggulingkan jaringan perdagangan manusia yang lebih besar semakin mendalam, dan meskipun ia tahu ini adalah langkah yang benar, ia juga menyadari bahwa nyawa mereka yang terlibat dalam perjuangan ini bisa terancam kapan saja. Tidak hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai, bahkan rekan-rekannya yang telah berdiri bersamanya sejak awal. Namun, ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Ia telah melalui terlalu banyak untuk mundur. Setiap orang yang diselamatkan, setiap nyawa yang berhasil diberi kebebasan, memberikan kekuatan baru dalam dirinya untuk terus melangkah. Gendis tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, segala yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Operasi besar yang dijalankan oleh pihak berwenang dimulai dengan menyelidiki transaksi keuangan yang mengarah pada pemimpin sindikat utama. Dalam beberapa minggu, mereka berhasil mengidentifikasi lokasi-lokasi utama dan orang-orang yang terlibat dalam jaringan tersebut. Gendis bekerja bersama agen internasional, mengkoordinasikan informasi yang ia miliki untuk membantu memetakan lebih banyak jalur perdagangan manusia yang masih tersembunyi di balik wajah-wajah biasa. Saat persiapan operasi mencapai puncaknya, Gendis dihadapkan pada keputusan sulit. Salah satu saksi yang memiliki informasi vital mengenai jaringan ini telah hilang. Gendis, yang merasa bertanggung jawab, langsung terjun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tanpa memberitahu siapapun, ia menyusuri jalan-jalan gelap di kota besar, menemui orang-orang yang tahu tentang saksi tersebut. Namun, semakin dalam ia menyelami dunia ini, semakin jelas bahwa tidak semua orang ingin melihat perubahan terjadi. Gendis akhirnya menemukan petunjuk yang mengarah ke sebuah rumah yang tersembunyi di pinggiran kota.
Rumah itu dikelilingi oleh pagar tinggi dan dijaga ketat oleh beberapa pria bersenjata. Gendis merasa dilema antara menyelamatkan saksi itu atau melanjutkan misi utama yang bisa mengungkap seluruh jaringan. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa berisiko tinggi. Namun, dalam dirinya, ada sebuah dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh. Jika dia bisa menyelamatkan satu nyawa, mungkin itu adalah langkah yang tak ternilai. Dengan penuh perhitungan, ia menghubungi tim YDA dan memberitahu mereka tentang temuan itu. Bersama dengan agen-agen berpengalaman, mereka merencanakan operasi penyelamatan yang akan dilakukan di malam hari. Gendis yang terlatih dalam menghadapi situasi berbahaya ikut serta, meskipun ia tahu ini adalah permainan hidup dan mati. Malam operasi, ketegangan begitu terasa. Setiap langkah mereka dihitung dengan cermat. Gendis merasakan adrenalin mengalir, namun ada ketenangan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, menyelamatkan saksi yang ternyata disembunyikan di dalam, dan menggagalkan percakapan penting yang sedang berlangsung. Namun, saat mereka berlari keluar, ledakan besar terdengar di belakang mereka. Rumah itu meledak dengan keras, seolah menjadi peringatan bagi mereka yang berani melawan sindikat ini. Beruntung, mereka berhasil keluar tepat waktu, membawa saksi yang kini selamat untuk dibawa ke tempat aman. Tetapi dalam hati Gendis, ada perasaan campur aduk, kelegaan karena berhasil menyelamatkan satu orang, namun juga kesedihan karena tak tahu berapa banyak lagi yang masih terperangkap dalam dunia yang sama. Setelah operasi selesai, Gendis kembali ke tempat perlindungan sementara, beristirahat sejenak dari aksi yang baru saja terjadi. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan banyak orang dan menggagalkan banyak jaringan, ia tahu ini belum berakhir. Bahkan dengan seluruh upaya ini, perdagangan manusia masih menjadi ancaman nyata, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Saat ia duduk merenung, Lin menghubunginya. Lin mengabarkan bahwa informasi yang mereka dapatkan dari saksi yang diselamatkan sangat penting. Dengan informasi tersebut, mereka memiliki peluang lebih besar untuk membongkar seluruh operasi sindikat yang tersebar di beberapa negara. Namun, mereka harus bergerak cepat, karena jaringan ini tidak akan tinggal diam. Di balik segala bahaya yang telah ia hadapi, Gendis merasakan sesuatu yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada orang yang perlu diselamatkan, selalu ada jaringan yang harus dihentikan. Namun satu hal yang pasti, Gendis tidak akan pernah berhenti berjuang. Langkah kecil demi langkah besar, ia tahu bahwa di setiap kegelapan, ada harapan yang bisa ditemukan. Dan harapan itu akan selalu menjadi cahaya yang membimbingnya menuju masa depan yang lebih baik. Setelah operasi penyelamatan yang berhasil, Gendis merasa seperti hidupnya berada di titik kritis. Meskipun banyak yang telah tercapai, dunia yang ia hadapi tidak pernah sesederhana itu. Ia kini berada di tengah persimpangan takdir. Di satu sisi, ia merasa puas dengan pencapaian yang telah ia raih, namun di sisi lain, ia tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Setelah menyelamatkan saksi dan memperoleh informasi vital, Gendis bersama tim YDA mulai merencanakan operasi besar yang bisa menggulingkan seluruh jaringan perdagangan manusia yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Semua pihak berwenang bekerja sama, dan kali ini operasi ini bukan hanya tentang menyelamatkan individu, tetapi tentang menghancurkan sistem yang telah menjerat begitu banyak orang. Namun, semakin dalam Gendis terlibat dalam operasi ini, semakin ia merasakan beban yang lebih berat. Di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah semua ini selesai. Bagaimana jika ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang ia kenal? Bagaimana jika ia harus terus hidup dalam ancaman tanpa henti? Semua itu adalah pertanyaan yang mengganggu pikirannya, meski ia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai. Gendis kembali ke negara asalnya,
tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya untuk menemui keluarga. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak terancam karena semua yang telah ia lakukan. Namun, setiap pertemuan terasa berat. Orang tuanya, yang selalu mendukungnya, kini khawatir tentang keselamatan Gendis. Mereka tahu apa yang telah ia lakukan. Meskipun hanya sebagian, namun mereka merasa ada yang lebih besar yang masih mengintai. Hari itu, Gendis duduk di luar rumah bersama ibunya, di bawah pohon besar yang sudah lama berdiri di halaman rumah mereka. Ada kesunyian yang mengisi udara, sementara angin sepau-sepau membelai wajah Gendis. Ibunya menatapnya dengan penuh kecemasan, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik mata anaknya yang penuh beban. "Anakku," suara ibunya lembut, "kau sudah melakukan begitu banyak hal yang baik. Tapi aku khawatir, apa kau bisa kembali ke kehidupan yang tenang setelah semua ini?" Gendis terdiam sejenak, menatap tanah di depan mereka. Ia tahu ibunya benar. Perjalanan ini telah mengubah segalanya, tak hanya baginya, tetapi juga bagi keluarganya. Namun, meskipun ketakutan itu ada, Gendis tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ini adalah hidup yang ia pilih, dan ia telah memilih untuk melangkah lebih jauh. "Ibu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan," jawab Gendis perlahan, "tapi yang aku tahu, aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Aku sudah melihat begitu banyak orang yang kehilangan harapan. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi lagi." Mereka terdiam sejenak, saling memandang dalam hening. Gendis merasa ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan ibunya, sebuah pengertian tanpa kata-kata. Ibunya mengelus tangan Gendis dengan lembut, seolah memberi restu pada perjalanan yang akan terus berlanjut, meski penuh ketidakpastian. Beberapa hari kemudian, Gendis kembali ke Phnom Penh, tempat ia bertemu dengan Lin dan anggota tim lainnya. Di sana, mereka melanjutkan persiapan untuk operasi besar yang telah lama direncanakan. Kali ini, informasi yang mereka miliki semakin matang. Sindikat yang mereka hadapi bukanlah sindikat biasa. Mereka adalah jaringan internasional yang telah beroperasi selama puluhan tahun, dengan pengaruh yang sangat besar di berbagai negara. Namun, dengan data dan informasi yang diperoleh dari saksi yang berhasil diselamatkan, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melumpuhkan operasi ini sekali dan untuk selamanya. Namun, di tengah persiapan yang semakin intensif, Gendis menerima kabar yang mengubah segalanya. Salah satu tokoh penting dalam operasi ini, seorang informan yang sudah bekerja dengan tim YDA selama bertahun-tahun, ternyata dikhianati dan ditangkap oleh sindikat. Informan tersebut adalah satu-satunya orang yang memiliki akses langsung ke jaringan yang mengatur seluruh perdagangan manusia ini. Tanpa informasi darinya, semua yang telah mereka persiapkan bisa berantakan. Gendis tahu bahwa waktu kini sangat terbatas. Tanpa informasi itu, operasi yang telah direncanakan selama berbulan-bulan bisa gagal. Tidak hanya itu, mereka juga harus menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Jaringan ini semakin cerdas dan semakin kuat, dan mereka tahu bahwa mereka akan menjadi target utama. Kini, Gendis harus membuat keputusan besar. Ia bisa memilih untuk tetap melanjutkan operasi dengan informasi yang ada, meskipun dengan risiko yang sangat tinggi, atau ia bisa mencoba menyelamatkan informan yang tertangkap, sebuah langkah yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Tapi ia tahu satu hal, untuk mengakhiri kejahatan ini, ia harus menghadapi segala kemungkinan, bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan nyawanya sekali lagi. Keputusan yang diambil Gendis malam itu tidak mudah. Ia tahu, dengan situasi yang semakin mendesak, bahwa waktu dan pilihan semakin terbatas. Jika mereka tidak bergerak cepat, peluang untuk membongkar jaringan perdagangan manusia ini akan hilang. Namun, menyelamatkan informan yang telah tertangkap berarti memasuki sarang musuh yang sangat berbahaya, penuh dengan risiko yang tak terduga. Gendis berdiri di depan peta besar yang terpampang di ruang operasi, mempelajari jalur-jalur yang telah mereka rencanakan. Wajah Lin terlihat serius di sampingnya.
Mereka berdua tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tentang mengungkap kebenaran atau menyelamatkan satu orang. Ini adalah tentang menghentikan sebuah sistem yang sudah berlangsung lama, menghancurkan jaringan yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Malam itu, di ruang yang penuh ketegangan, tim YDA dan agen internasional mengadakan rapat darurat. Gendis dan Lin, bersama para ahli, menganalisis informasi yang mereka miliki. Mereka menemukan titik lemah dalam pertahanan sindikat, sebuah rumah aman yang terletak di luar kota, di mana informan mereka disekap. Gendis memandang Lin, matanya bertekad. Ini adalah misi yang tidak bisa gagal. Namun, meskipun operasi ini tampak jelas dalam peta dan strategi, mereka semua tahu bahwa musuh mereka jauh lebih pintar dari yang mereka kira. Sindikat ini bukan hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat. Bahkan di dalam ruang rapat ini, Gendis merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ini bukan hanya tentang kita sekarang, kata Gendis, berbicara dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Ini tentang mengakhiri semua ini. Mereka yang terperangkap, yang tak bisa melarikan diri, mereka yang tidak punya pilihan selain untuk menyerah pada takdir yang kejam. Kita tidak bisa mundur. Lin mengangguk, meskipun kecemasan jelas terlihat di wajahnya. Tapi kita harus berhati-hati, Gendis. Ini bukan lagi tentang satu orang yang kita selamatkan. Ini tentang mencegah mereka melakukan lebih banyak kerusakan. Kita perlu memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Gendis tahu bahwa risiko yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka tak bisa mundur lagi. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada titik di mana jaringan ini bisa dihancurkan untuk selamanya. Ia berpikir tentang semua orang yang telah ia bantu selama ini, mereka yang telah kehilangan segalanya, mereka yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan yang seharusnya menjadi hak mereka. Gendis tahu bahwa mereka semua menaruh harapan pada operasi ini. Dan ia tak akan membiarkan harapan itu pupus. Operasi penyelamatan dimulai pada malam yang gelap. Tim terbagi menjadi dua kelompok. Satu untuk menyelamatkan informan, dan satu lagi untuk menyusup ke tempat lain yang telah mereka identifikasi sebagai pusat pengoperasian sindikat. Gendis memimpin kelompok pertama, yang berfokus pada penyelamatan informan. Dalam keheningan malam, mereka melangkah hati-hati, setiap gerakan dihitung dengan cermat. Mereka tiba di rumah aman yang menjadi lokasi penyekapan. Rumah itu tampak seperti rumah biasa, tetapi Gendis tahu bahwa di balik dinding itu terdapat sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatur tim untuk masuk melalui pintu belakang, berharap dapat mengejutkan penjaga yang tak siap. Tanpa suara, mereka bergerak menuju ruang penyekapan, mata Gendis terpaku pada setiap gerakan. Hanya satu kesalahan kecil yang bisa mengubah segalanya. Begitu mereka masuk, situasi menjadi lebih tegang. Penjaga rumah itu mulai menyadari kehadiran mereka, dan dalam sekejap, tembakan mulai terdengar. Gendis melompat ke belakang sebuah dinding, bersama anggota tim lainnya, mengarahkan senjata mereka ke arah pintu yang baru saja dibuka. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Namun, Gendis tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Informan yang mereka cari berada di dalam, dan waktu mereka semakin sedikit. Dalam kegelapan malam itu, pertempuran pun terjadi. Pertempuran yang tak hanya melibatkan senjata, tetapi juga keberanian yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Gendis dan tim akhirnya berhasil mencapai ruang tempat informan disekap. Informan itu, meskipun terluka, masih dalam keadaan hidup. Gendis mengarahkan informan ke jalan keluar, sementara tim lainnya menutup jalur masuk untuk mencegah pasukan musuh datang. Saat mereka berhasil keluar, Gendis merasa seolah-olah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Mereka telah menyelamatkan nyawa 1 orang, tetapi pertempuran ini belum berakhir. Operasi yang lebih besar masih menunggu mereka, dan jaringan ini masih memiliki banyak kekuatan. Namun,
Gendis tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil mengarah pada perubahan yang lebih besar. Ketika mereka kembali ke markas, meskipun kelelahan, ada rasa kemenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam menghancurkan sindikat ini. Namun, Gendis juga tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti di sini. Perjalanan mereka masih panjang, dan musuh mereka masih sangat kuat. Tapi dengan setiap langkah, dengan setiap nyawa yang diselamatkan, Gendis semakin yakin perubahan itu mungkin terjadi. Operasi besar yang dijalankan oleh tim Gendis akhirnya memasuki babak akhir. Setelah menyelamatkan informan, informasi yang mereka peroleh membongkar jaringan perdagangan manusia yang sangat luas. Operasi mereka kini berkembang menjadi serangkaian penangkapan besar, yang melibatkan banyak individu dengan kekuasaan dan pengaruh tinggi. Seluruh dunia kejahatan yang telah selama ini tersembunyi mulai terungkap satu demi satu. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan sesuai rencana, Gendis merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap keputusan yang diambilnya membawa risiko yang besar, dan meskipun mereka telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa, ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Sindikat ini tidak akan berhenti hanya karena beberapa orang telah ditangkap. Mereka akan terus berusaha untuk bangkit, untuk mencari jalan keluar, untuk membalas dendam. Gendis, yang kini telah menjadi simbol keberanian dan harapan bagi banyak orang, merasa beban tanggung jawab itu semakin berat. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh mereka yang telah melibatkan diri dalam perjuangan ini. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Perang ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental dan emosional. Suatu hari, ketika mereka sedang merencanakan langkah berikutnya di markas, Gendis menerima pesan singkat dari Lin. Pesan itu mengabarkan bahwa sindikat yang mereka hadapi masih memiliki sisa-sisa jaringan yang tersembunyi, yang bahkan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mereka berada di bawah tanah, tidak terlihat, tapi tetap ada. Dan mereka telah mempersiapkan serangan balasan. Gendis merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Jika mereka gagal, maka seluruh perjuangan yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Tetapi di dalam dirinya, ada rasa tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak bisa membiarkan begitu banyak orang yang telah terperangkap kembali jatuh ke dalam cengkeraman sindikat ini. Dengan penuh persiapan, Gendis dan tim melakukan langkah terakhir mereka. Mereka bekerja sama dengan otoritas internasional untuk melacak sisa-sisa jaringan yang tersisa, menggunakan semua informasi yang telah diperoleh. Gendis memimpin tim untuk melaksanakan misi ini, berani memasuki wilayah yang paling berbahaya, penuh dengan jebakan dan pengkhianatan. Namun, keberaniannya tidak hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi dari setiap orang yang telah berdiri di sampingnya sepanjang perjalanan ini. Saat mereka tiba di tempat persembunyian sindikat terakhir, suasana begitu tegang. Setiap langkah mereka dihitung, setiap sudut diwaspadai. Tim bergerak dengan cepat, menyerang tanpa ampun ke sarang musuh. Gendis merasakan adrenalin mengalir deras, tapi ada satu hal yang menguatkan hatinya. Apa yang telah mereka perjuangkan selama ini akan mengubah hidup banyak orang, selamanya. Pertempuran itu berlangsung sengit, tetapi tim Gendis akhirnya berhasil menumpas seluruh sisa jaringan yang tersisa. Mereka menang, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam misi mereka untuk mengakhiri perdagangan manusia yang telah berlangsung terlalu lama. Para pemimpin sindikat yang tersisa ditangkap, dan operasi kejahatan mereka akhirnya dihancurkan. Namun, meskipun kemenangan ini begitu manis, Gendis tahu bahwa ini hanyalah akhir dari babak pertama. Dunia ini tidak akan pernah bebas sepenuhnya dari kejahatan. Selalu akan ada orang-orang yang berusaha mengeksploitasi dan mengendalikan orang lain untuk kepentingan mereka. Tetapi Gendis merasa bahwa setiap tindakan mereka,
setiap orang yang mereka selamatkan telah membuat dunia ini sedikit lebih baik. Setelah operasi selesai, Gendis kembali ke rumah keluarganya di Jawa Timur. Meskipun ia tahu bahwa dunia yang ia tinggalkan tidak akan pernah sama, ia juga tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia merasa kecil, terjebak dalam takdir yang tidak bisa ia hindari. Tetapi kini, ia tahu bahwa ia adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang tak pernah ia kenal, mereka yang kini hidup dalam kebebasan. Gendis duduk di luar rumah, di bawah pohon yang sama tempat ia pernah berbicara dengan ibunya. Semua perasaan yang bertumpuk selama ini terasa lebih ringan, meskipun ada kesedihan yang tetap ada di hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi di satu sisi, ia merasa damai. Ia telah memberikan segalanya untuk tujuan yang benar. Dengan perlahan, ia menatap langit senja yang mulai berubah warna, menyadari bahwa meskipun perjalanannya telah mencapai titik ini, perjalanan lainnya masih akan terus berjalan. Gendis tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal. Selama masih ada orang yang berjuang untuk kebenaran, harapan tidak akan pernah padam. Langkah Gendis berakhir dengan akhir yang penuh harapan. Keberanian, pengorbanan, dan ketekunan Gendis dalam menggagalkan perdagangan manusia tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga menginspirasi perubahan yang akan terus berlanjut. Dunia mungkin masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan langkah-langkah kecil seperti yang diambil Gendis, perubahan menuju dunia yang lebih baik bisa terwujud.